waktu berikutnya saya serahkan ke Bapak Pendeta Rasul Paulus. Silakan. Ya, langsung saja ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bisa saling mengenal, saling menguatkan di warung hari ini. Warung yang indah, warung yang tidak terbatas, warung saling mengenal, saling mendalami, saling mengerti, saling peduli. Inilah warung hari ini. Bicaralah Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kedengaran nggak? Di sini soalnya hujan deras nih. Ya, dengar ya. Saya harap bisa kita dengar ya. Oke. Langsung saja tema yang dikasih oleh Saiman sama saya ini tema yang bagus nih. Saya bacakan dulu. Karena saya tidak mau lari dari tema ini. Hamba Tuhan yang tidak ragu melayani meskipun banyak tantangan. Luar biasa, saya baca sekali lagi. Hamba Tuhan yang tidak ragu melayani meskipun banyak tantangan. Ada satu saudara saya, seorang ketua ormas di Medan. Kita pasti tahu itu, Grip Jaya. Dia ada satu moto mereka, dia bilang gini, saya sangat senang dengan moto itu. Kalau ragu, jangan ikut. Kalau ikut, jangan ragu. Wah, luar biasa. Orang ormas saja dia tahu nih. Kalau ragu, jangan ikut. Kalau ikut, jangan ragu. Artinya, kalau sudah masuk di kapal itu, jangan pernah ragu. Meskipun kadang-kadang mau tenggelam, mau gimana, tetap ikut gitu. Orang ormas saja tahu. Nah, jadi saudaraku, ini kita sedang belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika tema ini diberikan kepada saya lama merenung ya. Saya masuk ruang doa, semua. Jadi saya renung-renungkan, Tuhan apa yang saya mau sampaikan dengan tema ini. Akhirnya saya temukan satu ayat di Alkitab tentang ini Paulus di Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Dari sini nanti mungkin saya kasih beberapa poin. Kisah 20 ayat 24 saya bacakan bagi saudara. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saya ulangi, saya bacakan sekali lagi. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudaraku, ini tulisan Paulus, karena khotbah pun Paulus gampang ya, gampang mengartikannya. Karena saya baca tulisan Paulus ini luar biasa saudaraku. Kalau di kitab Filipi pasal 1, bagiku hiduplah Kristus, mati adalah keuntungan, mati saja keuntungan bagi dia. Bahkan satu ayat yang saya sangat suka, Filipi pasal 3 ayat 8, dan mengenal Kristus, yang lain kuanggap sampah, kira-kira begitulah. Sampah dalam bahasa aslinya di situ rabis. Rabis itu bahasa mungkin kotoran, kira-kira begitu. Paulus tidak bisa membandingkan kemuliaan Kristus itu dengan hal yang dunia ini. Dia merasa pencapaiannya, gelarnya, jabatannya, keahliannya semua tidak ada artinya dibandingkan dengan dia mengenal Yesus. Nah, ini luar biasa ini. Dari cara pandang inilah, dari cara pengenalan seperti inilah, saya akan merangkumkan beberapa hal supaya kita masuk pada tema yang diberikan kepada saya hari ini. Hamba Tuhan yang tidak ragu melayani meskipun banyak tantangan. Saudaraku, melayani adalah sebuah anugerah, kehormatan, bukan sebuah beban. Ketika kita masuk kepada hal seperti ini, melayani adalah sebuah kehormatan, maka melayani itu akan sesuatu yang sangat indah. Sesuatu kasih karunia meskipun banyak tantangan. Kalau boleh jujur, semua kita mengalami banyak tantangan. Saya banyak sekali, saya sudah pernah mau dipotong, mau dibakar dan sebagainya. Tapi saya melihat justru lewat itu saya semakin mengenal Tuhan dengan baik. Paulus pun mungkin di Alkitab ini banyak sekali tekanan-tekanan yang dia alami. Saudaraku, yang pertama adalah
supaya kita tetap setia dan kuat menghadapi tantangan. Yang pertama, kita harus tetap terhubung dengan Tuhan. Ya, ini kuncinya yang pertama. Supaya kita kuat menjadi hamba yang kuat, kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Ada waktu perenungan. Kalau bahasa saya selalu ada waktu sisa, ada waktu sisih. Bukan bukan disisakan waktu itu, tapi disisihkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bangun mesbah doa, kita berdoa. Kalau ada waktu yang kita sisihkan, waktu yang terbaik, terhubung dengan Tuhan, maka kita melihat ketika ada pergumulan hidup, ada masalah, ada tekanan, itu kita akan melihat itu semua anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bukan lagi hal yang begitu sulit, bukan lagi hal yang begitu mengganggu kita. Bahkan di firman Tuhan dikatakan di kitab Galatia pasal 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Hidup kita sudah mati. Ketika kita mulai terhubung dengan Tuhan, bukan lagi keakuan kita di situ. Bukan lagi kayak orang Medan, kau nggak kenal siapa saya gitu ya. Enggak lagi seperti itu. Ya. Semua kita, kalau kita lihat di GKK ini, semua pendekar-pendekar ini semua. Jurusnya beda-beda. Tapi di warung ini, semua jurus itu kita satukan untuk memenangkan jiwa. Amin. Iya. Jadi semua potensi yang terbaik kita satukan di sini. Bukan lagi diperbedakan, enggak, disatukan. Justru kita mau bersatu untuk memenangkan banyak jiwa. Indonesia besar, saudaraku. Kita harus taklukkan itu. Saya sangat punya keyakinan kalau kita, cara pandang kita mulai berbeda, kita mulai melihat pelayanan adalah sebuah anugerah bukan sebuah beban, maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi di GKK ini. Bahkan bukan hanya di Indonesia lah, saya pikir dunia sedang menantikan kita. Asia Tenggara sedang menantikan kita. Tetapi kita harus melihat dengan cara pandang yang benar dulu. Tetap terhubung dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyampaikan isi hatinya kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, fokus kepada panggilan, bukan kepada masalah. Masalah yang kecil itu kita kecilkan gitu, Tuhan yang kita besarkan. Kadang-kadang kita bahas masalahnya, lupa kita Tuhan yang hebat. Saya coba kutip satu ayat tulisan Paulus juga, 2 Timotius 2 ayat 4. Saya baca ya bagi saudara ya. Saya bacakan. Supaya dapat semua, saya bacakan. Begini firman Tuhan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Coba. Kita inilah prajurit Kristus yang siap bertarung. Dan semua kita seorang petarung. Petarung iman namanya. Jadi semua kita di GKK ini petarung. Bukan pecundang. Petarung yang disiapkan arenanya. Yang terus. Dan petarung ini kontraknya seumur hidup. Kan saya sering menandatangani kontrak. Ketika guru-guru di sekolah, saya yang tanda-tangani kontraknya. Kontraknya setahun. Ada di situ tulis catatan-catatan yang saya bilang, sekiranya dia tidak sesuai dengan ini dan dia akan ada hal-hal di situ gitu. Ini enggak. Kontraknya ini seumur hidup masalahnya. Ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita bertobat, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kontraknya seumur hidup, saudaraku. Nggak bisa bilang, aku mau berhenti di tengah jalan gitu. Dan pantang menurunkan penumpang di tengah jalan. Itulah seorang pemberani, saudaraku. Pantang. Saya selalu bilang ke jemaat saya tidak bisa turunkan penumpang di tengah jalan. Harus sampai. Itu agak sulit. Meskipun banyak masalah, tekanan, tapi saya selalu perjuangkan mereka. Karena pantang bagi saya berhenti di tengah jalan. Cuma di halte, cuma boleh turunkan penumpang. Sehingga kita, ketika kita menjadi hamba Tuhan, dimanapun kita berada hari saudaraku, saya sangat hormat kepada kita semua para hamba Tuhan di GKK ini. Tidak gampang, ada yang di pulau, ada yang di pegunungan, dimanapun ada. Dan saudara tetap kuat di sana. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Enggak gampang di kesendirian itu, saudaraku. Enggak gampang. Tapi saudara tetap bertahan di GKKI, di kapal yang kita cintai ini. Jadi saudaraku, hamba Tuhan yang tidak ragu melayani meskipun banyak tantangan. Yang kedua, fokus kepada panggilan,
bukan kepada masalah. Ingat, Tuhan yang memanggil saudara. Tuhan yang memanggil kita. Kita ada di sini karena panggilan Tuhan. Jadi tetap semangat, tetap setia, tetap bergairah. Luar biasa di pengembalaan ini, Cak Iman bisa mengkoordinir seperti ini. Kalau ada kopi seperti ini, mungkin ke depan kopi darat kita bikin. Kopi darat, amin. Kalau bisa, kalau kalian datang ke Batam, saya kasih siput darat. Siput kita siapkan. Ya, kalau kalian kunjungi, ya. Ya, apalagi banyak babi kita. Kalau itu yang kita bahas, banyak sekali. Artinya, saudaraku, mari kita kompak bersama, mari kita maju bersama. Jangan lagi kita bahas yang tidak begitu penting. Kadang-kadang kita terlalu sibuk membahas yang tidak begitu penting, tapi bukan itu yang terpenting gitu. Tapi fokus pada tujuan, bagaimana kita memenangkan jiwa, bagaimana kita menyelesaikan yang ini, bagaimana dengan banyak PR kita hari ini. Saya lihat Ketua Sinode kemarin sudah ngumpul-ngumpul di sana. Kalau tadi Bu Samaria bilang udah makan enak mereka Bu ya, nggak apa-apa, biarkan mereka bersuka cita, amin. Yang penting senyumnya sampai kepada kita. Kalau mereka sudah senyum, kita pun tenang di bawah ini. Iya, asal mereka sudah senyum aja udah bahagia kita. Ibarat sananya kenyang, sini pun gak kelaparan kita. Kan gitu, senang kita. Kalau sudah senyum kita, senang kita, berkat Tuhan pun tercurah buat GKK ini. Makin banyak hal yang bisa kita lakukan di GKK ini. Udah saatnya bersatu, udah saatnya kita menatap ke depan. Lupakan masa lalu. Karena Paulus tidak mau melihat masa lalu. Kalau masa lalu kita masuk, kita bukan makin baik. Kalau kita menyalahkan orang lain, kita bukan makin baik. Tutup bukunya, kita lihat ke depan. Kita bawa kemana arah kita. Kita menangkap isi hati Tuhan. Seperti kemarin kita rapat di Jakarta. GKKI menangkap isi hati Tuhan. Hati Tuhan itu kita tangkap hari ini. Tangkap isi hatinya. Dan saya tahu hati Tuhan itu hati yang besar. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan yang besar sedang ada di GKKI-nya. Dia sedang bergerak di GKKI ini. Saya tahu karena ada lompatan-lompatan iman. Saya tahu karena ada terobosan-terobosan di GKKI di seluruh Indonesia. Semuanya itu kita kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaannya. Yang ketiga, saudaraku. Hamba Tuhan yang tidak ragu melayani meskipun banyak tantangan. Hidup di dalam Injil. Hidup di dalam Injil. Selalu Injil. Injil dalam kitab Roma pasal 1:16. Injillah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Injil, ini senjata kita. Orang yang hidup dalam Injil selalu bergairah. Karena isi hati Tuhanlah amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku. Dia tidak katakan itu jadikan orang Karo muridku, jadikan orang Jawa muridku, jadikan orang suku-suku yang mungkin Batak entah Kalimantan, semua bangsa. Artinya, pekerjaan kita masih luas. Seluas-luasnya, kita masih bisa bergerak. Kan ada orang kan, batasannya kan kecil. Ini seluas-luasnya. Pekerjaan kita masih banyak. Kalau orang sedang bekerja, tugasnya banyak. Nggak ada waktunya ngerumpi. Nggak ada waktunya margosip. Karena dia sibuk mengerjakan tugasnya. GKKI. Hidup di dalam Injil. Mari bersama-sama kita untuk angkat jiwa, saudara. Ini yang akan kita bahas di kopi-kopi ini nanti, di warung-warung ini. Ceritanya mulai akan berbeda. Bagaimana Jawa Timur, bagaimana Sumatera, bagaimana Kalimantan, wah, bagaimana Papua. Kalau saya di kamar saya itu ada peta Indonesia, ada peta dunia. Saya melihat Batam terlalu kecil, nggak ada di peta dunia kota Batam, nggak ada. Jadi saya tidak mau sibuk mengurus itu. Saya mau sibuk apa yang kau mau Tuhan buat GKKI. Tuhan mau jiwa-jiwa kita menangkan. Saudaraku, saya tidak akan perpanjang. Karena Mas Imam sudah bilang jam 12 kita harus selesai. Setelah itu kita ngopi-ngopi. Saya tidak 30 menit pun 20 menit pun saya sampaikan. Tapi jelas tegas. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Cepat, bagus, tidak bertele-tele. Langsung to the point. Saya ingatkan lagi. Hamba Tuhan yang tidak ragu melayani meskipun banyak tantangan. Yang pertama, tetap terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, fokus kepada panggilan bukan kepada masalah. Yang ketiga, hidup dalam Injil. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tetapi firman-Mu terus berbicara. Firman-Mu terus bergerak, sehingga kami bisa menangkap isi hati Tuhan. Sehingga lewat itu kami mulai menangkap hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau sampaikan di GKKI Kapal yang kami cintai ini. Berkati kami semuanya, sehat-sehat kami semuanya, supaya kami terus maksimal untuk terus memberitakan kabar baik. Sebentar juga banyak acara selanjutnya Tuhan, kami kembalikan, biarlah sukacita, damai surga menaungi hati kami semuanya. Terpujilah Engkau, segala puji hormat kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Mas Imam, saya kembalikan.